kita ada observasi gitu untuk keperluan tugas kulit. Hanya salah satu atau semua? Yang punya kemampuan khusus. Oh, kayak misalnya pandai menggambar. Karena kalau ibu kita itu mulai tahun 2016 itu udah lagi masuk ke ranah SLB. Betul. Jadi mereka masuk ke sekolah umum atau memang punya apa ya namanya tambahan di luar jam belajarnya tidak lagi masuk ke SLB mulai dari 2016. Tadinya sebelum 2016 itu ada 17 macam kebutuhan khusus. Salah satunya itu tadi gift atau yang cerdas istimewa atau mini yang lain-lain itu kalau mulai dari 2016 itu tidak lagi masuk ke SLB. Kalau SLB hanya menerima 6 kebutuhan khusus, tunanetra, tunarungu, terus kemudian ada tunagrahita ringan, tunagrahita sedang atau Down syndrome, terus kemudian ada tunadaksa dan autis. Jadi pemerintah ibarat kata menyampaikan bahwa anak-anak inilah yang ibarat kata butuh banget yang nantinya sekolah luar biasa. Di lain itu contoh dulu itu kesulitan belajar itu masuk ke SLB. Kalau sekarang tidak lagi masuk di SLB. Jadi contoh jenengan menghadapi ada anak yang 2 tahun nggak naik kelas karena kesulitan belajar loh ya, bukan ada indikasi yang lain. Kalau dulu bisa langsung dimasukkan ke SLB, tapi kalau sekarang buatan. Kalau yang masuk kesulitan belajar itu atau kesulitan belajar, disleksia, dan ada banyak hal lain yang itu ibaratkan masih bisa dihandle oleh sekolah negeri umum itu masuknya ke umum ada semua. Jadi nanti yang ke SLB itu khusus karena tunanetra kan memang dia pembelajarannya beda, itu tidak harus ada alatnya, saprasnya juga ada, terus kemudian guru pun harus belajar braille dan lain sebagainya juga, itu seperti itu. Kalau tunarungu itu harus berbahasa isyarat, terus kemudian pembelajarannya sangat jauh berbeda, jadi otomatis dia tidak bisa mengikuti di sekolah umum. Itu pun dengan standar yang hanya 50% dari sekolah umum. Dan begitu dengan tenaga kita, tenaga saya dan autis itu juga memang karena mereka tidak bisa mengikuti, karena tidak bisa ya, tapi proses untuk menyokong si anak tersebut bisa menyamai standarnya sekolah umum itu sangat banyak sekali, dari segi sapras maupun fasilitas yang lain itu banyak sekali. Dan juga ada terapis, terus kemudian ada bimbingan dokter, terus kemudian ada fasilitas yang lain yang pastinya dananya itu juga tidak sedikit. Seperti yang kita punya ibarat katanya cerdas juga, istimewa juga gitu loh kalau yang gift itu. Jadi kalau yang saya pahami, kalau gift yang dimaksud anak berkebutuhan khusus, dia kan punya potensi yang sangat besar sehingga harus ada perlakuan khusus untuk anak tersebut. Itu kenapa dia kenapa masuknya ke pendidikan khusus. Dulu kan kita itu ada banyak nama, ada banyak, tidak hanya sekolah luar biasa atau pendidikan luar biasa, tetapi juga ada yang namanya pendidikan khusus. Kalau dulu sebelum 2016, setelah 2016 disamaratakan semuanya fungsinya ke SLB luar biasa atau pendidikan luar biasa, dan khusus bagi yang memang kalau gift ini kan dia sosialisasi masih bisa, terus kemudian dari segi nalar, berpikir kritis ataupun menyamai sekolah umum dia masih bisa menyesuaikan, tidak ada kendala
tidak ada kendala dalam sosialnya maupun pendidikan akademiknya. Tapi ketika dia yang ada dalam dirinya itu, keistimewaan yang ada dalam dirinya itu tidak dituangkan, otomatis akan terus terpendam, hanya terlihat sesekali. Nah, itulah fungsinya nanti ke pendidikan khusus itu. Tapi memang kalau di Indonesia kan minim sekali yang untuk pendidikan khusus itu. Jadi kalau sekarang yang ini SLB ini terkhususnya adalah untuk yang ke-6 tadi itu. Jadi ada tunanetra, tunarungu, tunagrahita ringan dan sedang atau bisa disebut dengan Down syndrome, terus kemudian tunadaksa dan autis. Awalnya itu 2016 itu masih ngamuk. Dia itu sensitif suara, sensitif cahaya, terus kemudian contoh di sini di daerah sini, tapi di pondok sebelah sana itu yang ada kucing bunyi ataupun ayam berkokok itu, kita sebagai guru sebetulnya nggak ngedengar suara itu, nggak bisa. Tapi anak tersebut itu karena saking sensitifnya, karena dia kan autis itu sensitif, semuanya tuh serba sensitif. Nah, si autis ini malahan dia ngedengar dan dia tiba-tiba nyamperin si burung ataupun ini itu, sama dia ditendang-tendang supaya diem. Itu seperti itu. Kalau anak autis tadinya seperti itu, sampai kemana-mana dia harus pakai headset. Dia untuk mengurangi suara yang masuk, karena autis itu contoh kayak jangan terlalu banyak warna. Ruangan autis itu jangan banyak gambar, jangan banyak warna, jangan banyak benda, karena dia gampang banget terdistraksi oleh benda-benda itu. Dan ketika dia terlalu banyak, ini kalau bayi aja ketika dia diajak ke playground itu kan full warna, full benda, full orang banyak, ini dia bisa jadi pulang-pulang tantrum, malah tantrum. Bukannya dia dapat stimulasi bagus, karena terlalu banyak yang masuk, itu akhirnya pulang-pulang tantrum. Itu pun yang terjadi dengan anak autis. Anak autis ketika terlalu banyak tadi itu masukan ke indranya dia bakalan ini, apalagi sudah sensitif suara, memang dari sananya sensitif suara, memang dia dilahirkannya memang sensitif suara, apalagi nanti stimulusnya terlalu banyak, pastinya dia akan terlalu pusing, jadi akhirnya pembelajaran tidak terjadi. Itu seperti itu. Dulu susah, sekarang sudah slow, sudah bisa mengendalikan diri, dan dia ditanya apapun bisa jadi dia tahu. Terus kemudian dia bisa mengunduh film porno sendiri tanpa diajari. Dia bisa mengunduh berbagai macam sendiri. Jadi kita rajin-rajin, gurunya tuh harus rajin-rajin cek HP-nya. Dika itu dosa, dia hapus enggak sekarang. Itu berapa tahun? Kalau sekarang sudah tua, sudah berumur, sudah hampir lebih dari 17 tahun kalau sekarang. Karena memang terlambat, masuk sekolahnya memang terlambat. Seperti itu. Tadinya siang jadi malam, malam jadi siang. Tadinya terus kemudian karena sekolah, sekarang jadi terbiasa, meskipun ngantuk-ngantuk, tapi awal-awalnya ngantuk-ngantuk karena kan malam dia begadang, siang harusnya tidur, dia dipaksa bangun karena harus berangkat sekolah, sudah bisa berangkat sekolah kan, jadi terbiasa, akhirnya capek, berubah maksudnya berubah jadi betul malam tidur, siang meskipun ada satu kejadian, rumahnya dia mungkin kisaran 1 kilo dari SD umum, terus kemudian satu malam tuh, nggak cuma satu malam sebetulnya, ada banyak kejadian. Salah satu kejadiannya adalah dia malam-malam ke SD tersebut, di ruangan SD
SD itu ada figura yang terbuat dari korek api, sama dia dinyalain lah, dan hasil karyanya itu kebakar semua karena apa, nyambung satu dengan yang lain, nyambung semua. Itu karena penasarannya dia dan otaknya dia yang berjalan begitu cepat, jadi akhirnya memicu dia untuk melakukan itu. Itu salah satu kejadiannya. Jadi tapi untungnya ada yang lihat, jadi tidak sampai kebakaran semua satu sekolahan, tapi alhamdulillah masih bisa diselamatkan. Dan kondisi yang lain adalah dia tahu di mana Bel, ringan dan Down syndrome itu dia normal sesuai umurnya. Pada saat umurnya dia harus menstruasi, dia menstruasi, tapi dia nggak tahu menstruasi itu apa dan harus menanggapi menstruasi itu seperti apa, itu dia nggak tahu. Dia berkembang secara emosional, dia suka dengan lawan jenis, itu normal semuanya. Autis pun seperti itu, dia meskipun tidak tahu apa itu, tapi dia tertarik lawan jenis. Makanya kenapa sampai ada video shoot di HP-nya dia, karena normal ketika dia melihat sebuah adegan di HP, terus kemudian mencari tahu itu apa dan mencari lebih banyak lagi, akhirnya nemu sendiri. Itu memang normal dan normal secara biologis, makanya normal. Hanya saja pemahaman mengenai hal tersebut ini nggak cuman yang IQ-nya mungkin di bawah rata-rata, IQ-nya standar pun ketika anak tersebut tidak diberi pemahaman dan pengetahuan mengenai biologisnya dia, akhirnya ya jadi menyimpang. Kemarin tuh ada kejadian bahwa ternyata ada anak tunarungu yang berbuat tindak asusila, tapi dia nggak tahu itu tindak asusila. Seperti itu ya. Jadi makanya kenapa 6 jenis itu apakah ada yang itu memiliki kemampuan khusus itu berapa banyak khusus? Misal dari tuna netra tadi ya, tuna netra itu bisa ya? Bisa melukis gitu ya. Iya. Oh, kalau contoh melukis dan menggambar, melukis terus kemudian IT, terus kemudian ada kemampuan bisa menjahit ataupun ini, itu harus diajari. Contoh yang memungkinkan bisa diajari karena mungkin dari keamanan nih. Kalau anak tunagrahita mungkin diajari baking kalau dia mungkin tidak terlalu parah. Tidak terlalu parah maksudnya apa? Maksudnya dia bisa dilatih, dia paham peralatan karena ada kompor, ada minyak yang panas, ada oven yang panas, ada cara penggunaan yang rumit. Itu kan kalau yang IQ-nya di bawah rata-rata otomatis dia minim untuk memahami itu. Paling yang nanti kayak tata boga, terus kemudian tata busana, nanti larinya ke anak-anak tunarungu yang memang dia IQ-nya normal. Kalau IQ-nya di bawah rata-rata, itu cenderung ke bagaimana mereka melatih diri mereka untuk bisa bertahan hidup. Contoh bertahan hidup adalah mereka mencari makanan. Cara bagaimana mereka mencari makanan, mengolah makanan secara sederhana, membersihkan tubuh mereka, menjaga wilayah mereka ataupun rumah mereka, itu seperti itu. Kalau yang IQ-nya di bawah rata-rata, supaya mereka bisa bertahan hidup. Kan kita nggak tahu maksudnya kapan orang tua bakalan meninggal ataupun mereka dapat musibah, kita nggak bakalan tahu. Nah itu kalau di yang disabilitas intelektual ataupun itu tadi IQ-nya di bawah rata-rata, kita fokusnya ke situ. Tapi kalau IQ-nya normal, kita fokusnya tadi itu, kalau di SLB itu lebih mirip kayak SMK, tapi SMK versi full. Kalau SMK di Indonesia kan ada SMK khusus otomotif, SMK khusus tata busana, kecantikan, ada SMK yang khusus memang IT, ada SMK yang khusus kesehatan. Tapi kalau SLB versi lengkapnya, jadi tergantung sekolah mau mengarahkan siswanya ke mana.
contoh nih, kalau perempuan, oh prospek kita ke depan nih penjahit itu bagus. Garmen butuh banyak untuk suplai tenaga kerja. Nah, kita lihat kita punya berapa anak tunarungu ataupun tunadaksa yang bisa menjahit khususnya, tapi memang ini jahitannya kalau tunadaksa kan dia terbatas di alat gerak nih, mungkin hanya dengan beberapa kriteria saja dia bisa ikut. Tapi kalau tunarungu yang dia alat geraknya lengkap, terus kemudian dia memang IQ-nya juga normal, standar kayak gitu, dia bisa melaksanakan tadi itu tugas-tugas dari pekerjaannya, itu kita bisa latih ke sana. Terus juga kemarin kita melatih untuk yang buket. Jadi sebetulnya saya melihat STKI Darussalam dia punya acara wisuda, tapi kita kontribusi apa sih yang bisa seperti itu? Mau jualan makanan kah, atau jualan minuman kah, atau jualan apa? Akhirnya jualan buket. Dan kita beberapa tahun kita mengikuti, kita buka stand, anak-anak belajar untuk berjualan buket, meskipun nanti proses pembuatan buketnya dia masih semuanya dia bikin tisunya, dia bikin menyiapkan bahan-bahannya, dia jaga standnya, dia yang bertransaksi dengan dengan pembeli kayak gitu. Jadi proses ada yang bisa kemarin ikut lomba hantaran bikin buket uang untuk itu proses lamaran. Jadi kita SLB pun lombanya ada lombanya, ada lomba hantaran itu masuknya ke ranah LKSN, lomba ke kompetensi siswa. Jadi nanti ada lomba hantaran, lomba tata busana, ada lomba menjahit maksudnya. Kalau yang tata busana kan menjahit ya. Terus kemudian ada tata rias, terus kemudian ada geria kayu, terus kemudian ada barang bekas. Cuma main contoh, kita ngelihat ada banyak barang bekas, kita bisa berkreasi dengan barang bekas dan kita ikut lombanya bisa ada seperti itu. Jadi kalau ini di sini lebih banyak ke harus dilatih, bukan bawaan kelebihan gitu ya. Betul. Jadi memang bukannya tapi memang masih standar semua, belum ada yang mungkin karena kalau itu kan itu harus dibentuk dari dia awal lahir sudah diketahui bahwa memang anak tersebut berkebutuhan khusus dan nantinya harus diarahkan dari awal. Jadi sebisa mungkin kalau ada anak berkebutuhan khusus dari awal dia lahir dan sudah dideteksi bahwa dia berkebutuhan khusus, sesegera mungkin diupayakan seperti bagaimana cara berkomunikasi. Di sini masih ada yang ketika dia umur 10 tahun tapi dia belum bisa berkomunikasi dengan orang, ada yang seperti itu karena dia terlambat. Harusnya meskipun bagaimanapun ketika sudah mengetahui bahwa anak berkebutuhan khusus harus sesegera mungkin dimaksimalkan bantuan dokter, bantuan dari terapis, terus kemudian bantuan dari obat-obatan maupun bantuan dari pendidikan juga harus segera mengingat. Dari TK pun sebetulnya masih sudah bisa dimasukkan ke sekolah, meskipun memang ranah TK itu masih masuk daerah kabupaten. Kalau kami di SLB itu masuk ranahnya ke provinsi. Kami di bawah provinsi. SLB disamakan dengan SMA dan SMK. Betul. Jadi kami ranahnya diurusinya oleh provinsi. Jadi proses melatih anak untuk sampai tahap dia bisa melukis, menggambar, terus kemudian proses sampai bisa menjahit dan bikin buket itu memang prosesnya panjang, harus terus menerus dan continue. Kayak semuanya jenengan kalau sudah SMP udah SMA nih fokus lanjutnya udah coba dulu nggak? Assalamualaikum, aku namanya siapa? Aku nama siapa? Kamu namanya siapa? Kenapa?
Oke. Kelas berapa sekarang? 12. 12. Iya. Umurnya berapa? Udah 28. 28 tahun. Serius, Dik? 28 tahun punya mah. Kamu lahir tahun berapa? 28 dari jauh. 2000. Cuma kasih begitu saja. 1997. 1997. 1997. Kamu pintar matematika nggak, Dik? Enggak, tapi matematika boleh. Cuman hasil kamu untuk ngomong editing aja buat khusus cerita, untuk khusus semuanya. Kalau ibu nanya boleh nggak? Boleh nggak ibu nanya? Enggak mau tanya ibu. Kita kan mau. Nggak boleh ibu nggak boleh nanya ini. Enggak, saya tidak nanya. Kalau matematika boleh nggak ibu nanya? Enggak, matematika cuma khusus aja, khusus. Iya, oke, khusus rupiah ya. Khususnya pakai ini aja, hitungan aja. Oke, hitungan berapa perkalian? Jumlah besarnya atau jumlah tahun buat Kalian aja lah. sebagainya aja semuanya. Oke, semuanya ya. Semuanya. Oke, 110 dikali 10. Udah separuhnya aja. Ditanyain 110 dikali 10 jadinya Kalau berapa? gini aja untuk tahun-tahunnya itu juga saja. Tahun-tahunnya, bukan tahun. Awas jangan Ibu pinjam dulu bentar boleh? jangan disimpan. Ibu kan boleh mau lihat, katanya mau itu. Ya, satu aja nih, satu aja. Jangan dipegang di sini, pegang saja biar tidak cegah. Apa ini? 300 negara udah tahun sejarahnya. Negaranya tahun apa? Bukan tahun-tahunnya udah ada. Ibu lihat dulu dong. Lagi kepanasan, tambah panas suhunya tambah panas. Oke, maaf ya, ini karena suhunya sudah panas, jadi tidak. Oke, itu salah satunya kalau anak autis memang kalau suhunya ruangannya ributnya sudah ini memang agak tidak bisa dikondisi. Beda lagi kalau masih ada masih Panas. Iya, tapi kan ibu nanya pelan-pelan juga. Kepanasan. Tanya aja lah, 110 dikali 10 berapa? Dikali 10. 1.100 saja. Salah, ulangi. Yang benar, mau masuk surga apa enggak? 1.000. Ih, bukan, ulangi. 110 dikali 10. 100. Kalau 100 itu dijawabnya apa? Dibacanya apa? 11.000. Salah, 1100. Dibacanya Bacanya. Aduh, gak cukup.